Sebelum kita masuk ke materi utama, yaitu bagaimana membuat konsep cerita film sebelum menuliskan treatment skenario, itu memang ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, saya ingin memberikan pengantar dulu karena seorang penulis skenario, scriptwriter itu harus memahami tentang workflow, artinya langkah-langkah produksi film gitu. Karena nanti tulisannya sendiri itu adalah skenario-nya itu sendiri akan menjadi pegangan untuk semua kru yang terlibat di dalam produksi film. Oke, ini kalau mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu, tapi tidak apa-apa, saya refreshing lagi. Film itu adalah medium seni terbesar ya, yang ditemukan pada abad ke-20. Film merupakan bentuk medium yang ini unik sekali. Medium ini menggambarkan unsur-unsur sastra, seni rupa, teater, makanya tari, musik, dan fotografi. Makanya kalau di aircraft itu sebetulnya film itu adalah salah satu lokomotif untuk subsektor yang lain gitu. Nah, film memiliki kekuatan dalam menyampaikan ide, ya, menceritakan kisah, mengekspresikan emosi, sehingga film dapat menggugah perasaan ya, dan memberikan pengalaman kepada penontonnya. Nah, inilah kelebihan daripada film dibanding artinya memang kalau di film itu subsektor ada 17 kalau tidak salah, subsektor itu ada di film semuanya. Gitu. Karena memang ini adalah salah satu medium seni terbesar yang ditemukan pada abad ke-20 ini. Nah, produksi film adalah serangkaian aktivitas. Nah, ini nanti kita bisa melihat kenapa film itu menjadi penting, kenapa skenario itu menjadi penting di dalam sebuah produksi film. Nah, ini aktivitas yang kompleks dan membutuhkan, ini kalau kita ngomongin kompetensi, itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, segudang masalah itu tidak bisa kita hindari, ini akan muncul terkait skenario. Ini makanya pentingnya skenario. Yang terkait skenario itu akan muncul masalah-masalah, baik kru, anggaran, ya, itu semuanya pegangannya kepada skenario. Ada anggaran, pemilihan pemain, tata kameranya seperti apa, konsep filmnya seperti apa, penyutradaranya seperti apa. Nah, setiap produksi film memiliki rangkaian tantangan yang unik gitu. Pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda. Nah, inilah kenapa skenario menjadi penting gitu. Nah, kalau kita lihat proses produksi itu dulu kita mengenalnya hanya 3, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, sekarang dituntut lebih. Sudah ada harus memulai development. Nah, di sini development cerita gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan ada 2 bentuk sekarang, dan bahkan dengan ada series, ada layar lebar, itu berbeda di dalam mendevelop cerita. Nah, setelah cerita di-develop, itu sudah dipikirkan permasalahan tidak hanya bagaimana memproduksinya, ya, praproduksi, produksi, dan pasca produksinya, tetapi development cerita itu seorang penulis sudah dituntut untuk memikirkan luaran, distribusinya mau kemana. Apakah itu di bioskop, apakah itu di media baru, ada platform-platform yang baru, ada OTT, ada di YouTube, itu memiliki sikap yang berbeda di dalam mendevelop cerita. Gitu. Itu film itu karena penontonnya berbeda-beda. Dia punya penonton di YouTube, OTT maupun di bioskop itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Sehingga mendevelop cerita sudah harus dipikirkan distribusinya, tidak hanya bagaimana memproduksinya gitu. Nah, di dalam mendevelop cerita atau pengembangan skenario, ini adalah tahap awal produksi film. Pada tahap ini ide dikembangkan menjadi skenario. Jadi disinilah umpamanya punya ide, idenya apa, tentang temanya apa itu baru di-develop, dikembangkan menjadi cerita untuk dikembangkan menjadi skenario. Nah, di dalam mendevelop cerita, sekarang ini kita sudah mengenal ada namanya triangle system. Jadi di mana penulis skenario tidak lagi bekerja sendiri. Untuk melahirkan sebuah skenario itu
saat ini tidak lagi penulis skenario itu bekerja sendiri. Itu sudah bisa ada keterlibatan sutradara, ada keterlibatan produser, karena sudah harus memikirkan tidak hanya bagaimana mengeksekusi naskah ini, tetapi juga harus sudah memikirkan luarannya, distribusinya mau kemana, sehingga keterlibatan produser sangat dibutuhkan. Nah ini pola-pola seperti ini di dalam mendevelop cerita ya, untuk menjadi suatu skenario ada yang namanya triangle system, keterlibatan penulis skenario, sutradara, dan produser. Nah kemudian sekarang berkembang lagi, ada namanya writer's room, ini untuk series. Nah ini beda sekali di dalam sikap bekerjanya. Kalau di writer's room untuk skrip itu biasanya melibatkan writers banyak sekali. Namun tetap ada lead-nya. Nah di sini ada produser yang menghubungkan antara writer's room ini, penulis-penulis ini yang dipimpin oleh satu penulis, kemudian terdiri dari bisa sampai 10 penulis, bisa itu tak terhingga, tergantung kebutuhan, tergantung cerita yang akan develop, yang mau di-develop untuk kepentingan series gitu. Ini dua sikap yang artinya dua pola yang berbeda gitu. Dengan triangle tadi itu biasanya dilakukan lebih banyak untuk mengerjakan film-film panjang ya, layar lebar ataupun yang. Tapi kalau udah series itu biasanya kita sudah membentuk yang namanya writer's room. Ini sudah keberhasilan film-film series di luar itu karena writer's room terbentuk gitu ya. Karena sangat tidak mungkin seorang penulis, satu penulis bisa menggarap sekian banyak karakter. Itu nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Sehingga nah inilah kelemahan daripada series kita di Indonesia. Kebetulan saya pelaku juga di dalam membuat series ya alhamdulillah series saya di RCTI dan di Indosiar itu semuanya rating. Tidak pernah series saya tidak ada rating. Semuanya rating. Tetapi permasalahannya saya biasanya hanya sanggup sampai 10 episode. Kenapa? Karena persoalan ini. Pada saat di episode ke-10 itu saya sudah menemukan kelemahan. Karena apa? Karena ditulis oleh satu orang. Karakternya sudah biasanya ngaco. Itu saya pikir teman-teman juga melihat. Jadi ada dua. Triangle system ataupun writer's room. Nah, writer's room ini membutuhkan lead writernya, ada pemimpinnya, kemudian ada banyak penulis-penulis yang memang mungkin khusus untuk menggarap tokoh A, tokoh B, tokoh C. Itu berbeda-beda karena pasti akan membutuhkan pengalaman-pengalaman yang sangat berbeda gitu. Nah, tadi kita ngomong soal praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, ini yang biasanya yang cuman kita kenal gitu. Nah, makanya di atas itu paling di atas itu adalah departemen. Ini adalah kalau di film itu ada 14 departemen. Ada 14 departemen dan kemarin kita sudah menyusun okupasi apa aja yang ada di dalam produksi film itu ada 99 okupasi. Dan di 99 okupasi ini ada 14 departemen yang lingkup kerjanya ada di praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya, ini gambaran saja. Nah, kemudian kita masuk di praproduksi. Nah, ini adalah tahapan persiapan produksi. Nah, di tahap merencanakan seluruh aktivitas dan mengelola seluruh sumber daya yang diperlukan dalam produksi. Nah, ini kalau skenario lemah biasanya bermasalah di sini. Karena disinilah skenario akan dibedah. Kebutuhan artistiknya apa, pemainnya siapa, karakternya seperti apa, terus berapa lama nanti akan kita mengerjakan film ini, itu sangat tergantung kepada skenario. Nah kalau skenarionya lemah, ya, tidak memunculkan bagaimana seorang produser menghitung budget, bagaimana seorang sutradara menentukan karakter, bagaimana seorang art director menentukan look daripada film itu, di dalam skenario itu tidak terlihat, maka itu akan bermasalah nanti di produksinya. Karena di dalam praproduksi sebaiknya, kalau di film itu, skenario itu kalau kita baca secara imajiner itu harusnya filmnya udah jadi, terlihat secara film. Makanya nanti saya bilang di sini, nanti di session berikutnya saya menyatakan membuat skenario harus kita berpikir visual gitu ya.
Nah ini di praproduksinya kita akan membahas semua unsur-unsur bagaimana mengeksekusi skenario itu. Nah kalau skenarionya lemah ini nanti akan menyusahkan kru ataupun pekerja yang terlibat di dalam produksi film itu. Kemudian di produksinya, nah berdasarkan produksi inilah artinya skenario diwujudkan, diimplementasikan, dipindahkan dari tulisan menjadi gambar. Ya. Jadi di produksi ini memindahkan tulisan yang nanti teman-teman kalau menjadi penulis skenario, tulisan Anda akan dipindahkan menjadi gambar. Sehingga skenarionya harus betul-betul visual gitu. Ya. Nanti saya akan melihatkan kenapa menulis skenario itu membutuhkan hormat. Kenapa skenario itu diharapkan sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah sudah banyak dipakai oleh para penulis. Karena ini ada kaitannya dari mulai pra-produksi sampai pasca produksinya. Nah ini pasca produksi adalah tahapan di editing ya. Nah di editing nanti ini kalau naskahnya, skenarionya juga tidak memberikan instruksi-instruksi yang jelas. Ini akan biasanya meskipun terjadi akan ada interpretasi di dalam naskah itu. Tetapi naskah itu harus memberikan instruksi-instruksi jelas secara visual maupun suara. Gitu. Apakah suaranya itu diucapkan lip sync dan kenapa dia lip sync? Apakah suaranya itu hanya terdengar sementara yang mengucapkan tidak itu harus jelas instruksinya. Makanya nanti saya kasih lihat formatnya ya, format skenario gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya